Minasan, konnichiwa. Perkenalkan, saya Arsa, saya Shoki, saya Vincent, saya Adi. Dan itu kameramen kita, Tizer. Konnichiwa. Ayo. Sudah. Kedengaran nggak? Ayo. Hari ini kita mau kemana sih guys? Mau kemana ya? Teknik tinggi. Guys, gimana kalau kita pergi ke makam raja guys? Pokok kita udah bertikat gini nih. Oh iya. Jadi teman-teman, hari ini kita akan ke makam raja-raja yang terletak di Imogiri. Untuk lebih lengkapnya, selamat menyaksikan. Dadah. Yogyakarta diibaratkan sebagai negeri dengan sejuta kisah dan histori. Setiap tempat yang ada seolah menggenggam jati diri dari setiap kronologi di masa lampau. Salah satunya ialah makam Raja-Raja Mataram yang terletak di Imogiri. Makam Raja-Raja Mataram yang terletak di Imogiri dapat ditempuh via perjalanan darat selama kurang lebih 1 jam dari pusat kota Jogja. Dan karena letak makam yang jauh dari pusat keramaian kota, menambah kesan asri dan sakral yang meliputi makam tersebut. Perjalanan kami diiringi dengan lautan padi yang hijau serta jalan meliuk bak sebuah naga yang akan mengantarkan kami menuju ke sebuah tempat persinggahan. Alunan angin yang merdu, pohon rindang yang menyapa kami di jalan, seolah-olah memberi kesan bahwa petualangan kami akan berlabuh ke sebuah tempat yang agung dan elok. Selamat datang di Makam Raja Imogiri. Jadi saat ini kita sudah di dekat gerbang masuk. Nah, di sini ada tangga. Tangga ini nanti akan membawa kita menuju ke gerbang masuk di Makam Raja-Raja Imogiri. Mau tahu lebih lanjut? Ikuti keseruan kita. Yuk. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di area utama komplek Makam Raja-Raja Imogiri. Nah, sebelum kita memasuki ke dalam lebih dalam lagi, kita harus melewati banyak tangga. Kira-kira teman-teman ini udah pada siap naik tangganya belum? Kayaknya bakal capek, tapi kita nantikan saja. Tetap semangat ya. Oke, langsung aja yuk kita naik. Yesus. Oke teman-teman, mungkin sebelum kita jalan lebih lanjut lagi ke dalam, mungkin kita bisa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dulu ya. Oke, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Oke, mungkin langsung aja yuk. Nah, secara keseluruhan, anak tangga yang terdapat di pintu masuk kompleks makam Raja-Raja Imogiri ini berjumlah kurang lebih sebanyak 409 buah anak tangga. Konon katanya, setiap orang yang menghitung anak tangga tidak akan pernah mendapatkan jumlah yang pasti. Melalui mitos tersebutlah hal itu menambah kesan mistis dan sakral dari makam Raja-Raja Imogiri ini. Oke guys, sekarang kita udah setengah jalan, bisa dilihat
tangga yang kami lalui tadi. Kalau kalian penasaran dengan makam-makam raja-raja sejarahnya, bisa scan di QR berikut ini. Dan kita sebenarnya masih ada setengah jalan lagi, guys. Jadi kita ketemu lagi di atas. Kameramen kita, guys. Hey guys, kembali lagi. Sekarang kita udah sampai di perempatan menuju ke makam-makam raja. Jadi ada tiga jalan di sebelah sini. Mungkin bisa dijelaskan oleh Arsa. Tiga area di sini. Yang pertama area yang sebelah kiri ini merupakan area yang digunakan untuk makam dari sultan-sultan dari Kesultanan Yogyakarta. Nah, sementara yang di sebelah kanan sini ini untuk area yang digunakan untuk memakamkan sultan dari Kesultanan Surakarta. Sementara kalau yang di tengah sini itu adalah area kompleks, area utama yang digunakan untuk memakamkan Sultan Agung. Jadi untuk selanjutnya mari stay tune, ikuti keseruan kami. Baik teman-teman, saat ini kami berada di satu titik di tangga menuju kompleks utama Makam Imogiri. Di sini merupakan seperti yang kalian lihat. Di sini tekstur tangganya itu kelihatan berbeda gitu dari tangga yang lainnya, dimana biasanya pada terlihat rata gitu. Ini seperti bergelombang. Nah, fakta uniknya adalah ternyata bagian ini merupakan makam dari Tumenggung Indranata. Jadi untuk singkatnya, Tumenggung Indranata sendiri adalah pejabat Mataram pada masa lalu, di mana waktu itu dia melakukan pengkhianatan kepada VOC. Nah, karena dia berkhianat dan mengakibatkan rencana Mataram untuk menyerang VOC di Batavia ini batal, akhirnya Sultan Agung menghukum Tumenggung Indranata dengan memutilasi tubuhnya dan dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Nah, bagian ini merupakan bagian badan. Nah, alasan kenapa Tumenggung Indranata bagian badannya dimakamkan di sini itu adalah untuk memberikan penghinaan terhadap dirinya yang sudah merusak martabat dari Sultan Mataram, dan juga sekaligus menjadikan pelajaran bagi kita untuk menghormati kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Sekian, terima kasih. Pada saat ini, kami telah mengenakan pakaian khas tradisional Jawa bernama Gagrag Ngayogyakarta. Pakaian ini pada zaman dahulu menjadi pakaian sehari-hari masyarakat di daerah Yogyakarta, sekaligus sebagai penanda derajat seseorang. Pada saat ini, kami tengah mengenakan pakaian tradisional Jawa, yakni surjan, jarik, hingga belangkon. Karena aturan yang berlaku, pengambilan video di lokasi makam merupakan hal yang dilarang, sehingga kami tidak dapat menampilkan suasana di dalam area makam tersebut. Oke teman-teman, kami semua baru saja selesai dari ziarah makam Sultan Agung.
Dan sayangnya beberapa tempat itu tidak boleh pengambilan rekam video. Jadi sekian, mohon maaf sekali. Oke, jadi Saiki, menurutmu setelah mengikuti ziarah ke makam-makam raja ini kamu merasa apa setelah memasuki tempat-tempat di sana itu? Oke, kalau dari awal mula ya, awal pertama kali kita masuk sini tuh menurutku tuh yang bisa kita ambil yang pertama itu olahraga. Karena perjalanan ke sini tuh ibarat kayak menghabiskan banyak stamina lah. Intinya tuh apa ya? Kita tuh harus menyiapkan stamina sebelum memasuki makam ini. Dan kalau ngedengar dari ceritanya Abdi dalam itu tuh perjalanan tangga dari bawah ke atas itu melambangkan ibarat kita yang berasal dari tanah lalu ke surga. Oke, yang kedua tuh dengan kita berziarah itu tuh bisa meningkatkan nilai spiritualisme kita gitu. Jadi setelah kita berziarah hati kita jadi mengingat kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu, tentang bahwa kita semua itu bakal mati. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian. Ya, kurang lebih enggak Pak. Refleksi saya itu juga sama seperti saya. Cuma mungkin berbedanya di sini selain kita mempersiapkan mental, jasmani, kita juga harus mempersiapkan adab kita di sini. Karena kita tahu ini adalah tempat peristirahatan terakhir para raja, jadi kita nggak boleh sembrono dalam berucap, berkelakuan, ataupun bahkan mungkin hal-hal yang sepele seperti membuang sampah, membuang mungkin itu nggak boleh guys, itu nggak boleh, dilarang guys. Nanti kamu pulang-pulang demam 3 hari. Pembelajarannya tuh ternyata saya tuh baru tahu kalau misalkan ternyata tuh pemakaman kayak Hamengkubuwono pun dibawa ke sini gitu. Jadi tuh tadi tuh udah yang kayak ada keranda khusus untuk mengangkut jenazah para raja dari bawah sampai atas gitu, yang tadi sudah dibicarakan seperti Sayuki. Ya, kalau dari saya sendiri, saya benar-benar takjub banget dengan makam-makam yang ada di sini karena dijaga dengan betul-betul teliti dari kebersihan sampai bangunannya gitu. Dan ya, kita sebagai, mungkin kalau saya bukan asli Jogja dan bisa dibilang pendatang, harus menghormati lah. Dan dengan saya berziarah di sini, saya sangat senang sekali. Ya, kalau menurut saya sendiri hal yang saya dapatkan adalah pertama untuk mempersiapkan semua aktivitas kita di sini, kita pertama-tama membutuhkan persiapan rohani, mental, dan juga adab. Karena seperti yang kita tahu, tempat ini merupakan tempat yang sakral dan juga tempat ini adalah tempat suci, di mana kita tidak bisa bertindak semena-mena di sini. Lalu hal yang saya dapatkan setelah berziarah adalah kita sebagai penerus atau mungkin sebagai generasi baru, tentunya itu penting untuk menghargai jasa pendahulu kita, seperti tadi mungkin dari kisah pahlawan, kisah Sultan Agung, kisah Sultan Hamengkubuwono. Dari kisah-kisah tersebut kita bisa belajar, kita bisa memetik apa yang mereka perjuangkan dan apa yang mereka ingin wujudkan, yaitu bagi kehidupan kita semua di masa sekarang, seperti itu. Kalau Adi gimana? Kalau saya sendiri ya mungkin dari pengalaman hari ini tuh sangat baru bagi saya, walaupun ya emang jarang kesini ke tempat-tempat religi seperti ini, tapi pengalaman kayak memakai baju adat dan juga berziarah itu pengalaman baru bagi saya. Saya nggak pernah ngelakuin itu sebelumnya, jadi itu benar-benar pengalaman yang berharga lah, jadi tambahan informasi untuk saya ke depannya. Mungkin itu aja sih. Oke teman-teman, pada saat ini kelompok kami sudah melakukan kegiatan immersion di makam Raja-Raja Mataram di Imogiri. Oke, sebelum menutup kita tagline dulu yuk. Nama kelompok kita yaitu ingin berpariwisata namun enggan bertamasya. Tito Aruki Mirayo Kataru.